Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi diagram pencar dari statistika bivariat. Nah, teman-teman semua pasti pernah membeli sepatu kan? Terus teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya apakah tinggi badan kita memiliki hubungan atau korelasi dengan ukuran sepatu yang kita pakai? Atau cuma kebetulan aja? Nah, untuk menjawab itu semua, kita akan membahas tuntas materi mengenai diagram pencar di video ini. Jadi, stay tune terus ya teman-teman. Nah, sebelum next ke videonya, kita perkenalan dulu yuk dengan rekan-rekan saya di kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Keisha Safa, dan rekan saya yang lain ada Atria Putri, kemudian ada Aurelia Arsyabila, ada Naishela Najmi, Septa Nur Anggraini, dan juga Yeskiel Marjahan. Nah, pertama-tama teman-teman semua sudah pada tahu belum sih tentang apa itu diagram pencar? Nah, jadi diagram pencar atau yang biasa juga disebut sebagai scatter plot merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik. Nah, diagram ini nantinya akan memetakan titik-titik data pada sumbu horizontal atau biasa juga disebut sebagai sumbu X dan sumbu vertikal atau biasa juga disebut sebagai sumbu Y untuk memvisualisasikan bagaimana dua variabel ini nantinya akan saling terkait. Nah, berikutnya ada contoh dari diagram pencar nih teman-teman. Bisa kita lihat dari gambar diagram di samping menggambarkan korelasi antara suhu rata-rata pantai dalam Fahrenheit dengan banyaknya pengunjung di pantai. Nah, bisa kita lihat juga di sini sumbu X-nya menggambarkan suhu rata-rata pantai dalam Fahrenheit dan sumbu Y menggambarkan banyaknya pengunjung di pantai nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat semakin meningkat suhunya, maka semakin meningkat juga jumlah pengunjungnya nih teman-teman. Jadi, kita bisa buktikan kalau misalkan sumbu X dan sumbu Y itu saling memiliki hubungan dan terikat satu sama lain. Nah, berikutnya ada materi macam-macam diagram pencar. Yang pertama ada korelasi linear positif. Korelasi linear positif merupakan kondisi di mana ketika variabel X mengalami peningkatan, variabel Y juga mengalami peningkatan. Nantinya akan terbentuk pola meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, berikutnya ada korelasi linear negatif. Korelasi linear negatif merupakan kondisi di mana ketika variabel X mengalami peningkatan, justru sebaliknya variabel Y mengalami penurunan. Nantinya akan terbentuk pola menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian yang terakhir ada tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi merupakan kondisi di mana titik-titik koordinat pada diagram pencar ini menyebar secara luas sehingga tidak bisa membentuk pola yang rapi. Berikutnya kita ada materi pola penyebaran dan juga tren data. Pola penyebaran adalah cara data untuk tersebar atau terdistribusi di dalam sebuah grafik. Pola ini akan menunjukkan cara untuk menggambarkan bagaimana data dalam suatu kumpulan tersebar atau bervariasi. Pola ini nantinya akan mengindikasikan apakah data memiliki kecenderungan untuk mengelompok di sekitar nilai tertentu atau menyebar secara luas. Nah, berikutnya ada tren data. Tren data ini merupakan pola atau kecenderungan umum yang terlihat dalam data dari waktu ke waktu. Nah, pola atau kecenderungan umum ini menunjukkan bagaimana suatu variabel atau fenomena berubah berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, perubahan atau perkembangan yang terjadi ini bisa berupa peningkatan, penurunan, atau fluktuasi yang teratur. Lalu ada arah garis linear. Arah garis adalah kecenderungan garis dalam suatu grafik. Jika gradiennya positif seperti pada gambar kiri atas, maka garis akan condong ke arah kanan atas dari kiri bawah ke kanan atas. Jika gradiennya negatif seperti pada gambar kiri tengah, maka garisnya akan condong ke arah kanan bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu jika gradiennya 0 seperti pada gambar kiri bawah, maka garisnya akan horizontal atau datar. Nah, berikutnya ada korelasi data nih teman-teman. Korelasi data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Jika satu variabel berubah, lalu diikuti oleh perubahan variabel lain, maka akan muncul sebuah korelasi.
Korelasi ini bisa positif atau kedua variabel bergerak ke arah yang sama. Lalu korelasi juga bisa negatif, di mana satu variabel akan naik, sementara variabel yang lainnya turun, atau tidak ada korelasi sama sekali. Lalu materi yang gak kalah penting dari diagram pencar ini ada interpretasi data. Interpretasi data adalah proses memberikan makna pada data yang telah kita kumpulkan dan kita olah. Interpretasi data ini melibatkan analisis pola, hubungan, atau tren dalam data untuk menarik kesimpulan yang relevan dan mendukung pengambilan keputusan atau pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu data. Nah, kita udah sampai nih ke part paling penting dari video ini, yaitu langkah-langkah membuat diagram pencar. Yang pertama, kita bisa menentukan variabel independen dan dependen. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, diagram pencar itu mempunyai dua variabel, yaitu variabel X sebagai variabel independen atau biasa juga disebut sebagai variabel bebas, dan variabel Y sebagai variabel dependen atau biasa juga disebut sebagai variabel terikat. Nah, kemudian step kedua kita bisa mengumpulkan sejumlah data. Nah, di step ini kalian bisa menentukan objek apa yang akan kalian amati dan tentukan juga kapan waktu pengamatannya. Kemudian step yang ketiga kita bisa menggambarkan sumbu X dan sumbu Y, di mana garis horizontal untuk sumbu X dan garis vertikal untuk sumbu Y. Nah, di step ini kita juga harus menentukan skala yang tetap antara nilai terendah sampai nilai tertinggi. Kemudian step yang keempat kita bisa buat titik-titik data. Di sini kita bisa membuat tanda titik koordinat pada lokasi kedua variabel bertemu. Kemudian step yang terakhir kita bisa melengkapi informasi. Informasi yang dimaksud ini seperti judul diagram, judul sumbu X atau judul sumbu Y. Nah teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, pasti kalian sudah mulai ada gambaran kan tentang apa sih itu diagram pencar. Nah berikutnya kita akan masuk ke hasil penelitian. Jadi setelah melakukan penelitian, akhirnya kita membuat sampel sebanyak 40 data dari korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu murid SMA kelas 11 ya teman-teman. Nah, setelah kita mempunyai sampel data tadi, kita bisa membuat beberapa contoh soal untuk membantu kita dalam pembelajaran diagram pencar ini ya teman-teman. Contoh yang pertama seperti bagaimana gambar diagram pencar dari data tersebut. Contoh yang kedua, bagaimana tren data dari diagram tersebut. Yang ketiga, bagaimana korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu murid. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh antara tinggi badan dan ukuran sepatu murid. Nah, karena tadi kita sudah mendengar beberapa contoh-contoh soal dari diagram pencar ini, yuk kita jawab bersama-sama teman-teman. Nah, jawaban dari pertanyaan pertama yaitu diagram pencar dari data. Nah, di sini sudah terlampir ya teman-teman gambar diagram pencar yang menunjukkan variabel X sebagai variabel bebas yaitu tinggi badannya dan variabel Y sebagai variabel terikat yaitu ukuran sepatunya. Nah, di sini juga kita sudah masukkan titik-titik koordinat yang sesuai di mana kedua variabel ini saling bertemu ya teman-teman. Jadi terbentuklah diagram pencar seperti gambar berikut. Kemudian jawaban dari soal nomor 2 yaitu tren data dari diagram. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini bahwa pola yang tergambar pada diagram tersebut adalah garis lurus atau linear. Berikutnya untuk jawaban nomor 3 yaitu korelasi data dari diagram. Kita bisa lihat bahwa base fit yang tergambar ini berarah dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan korelasi positif, di mana ketika nilai variabel X meningkat, nilai variabel Y juga meningkat. Dan untuk jawaban soal terakhir yaitu interpretasi data, berdasarkan diagram pencar di samping dapat diinterpretasikan bahwa semakin meningkat tinggi badan, maka akan semakin besar pula ukuran sepatunya. Nah teman-teman, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung video. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya teman-teman. See you on our part 2 video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.